Perkenalkan, nama saya Makrina Anggun Ngambut, saya dari kelas 10B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kajian analisis mengenai lapisan-lapisan atmosfer. Selamat menyaksikan! Tujuan kajian yang fokus yang akan saya ambil pada video kali ini adalah tentang lapisan-lapisan atmosfer. Jadi, kita harus mengetahui dulu apa tujuan utama dari kita mempelajari tentang lapisan atmosfer ini. Lapisan atmosfer adalah lapisan gas yang mengelilingi bumi. Terdiri dari campuran gas-gas seperti nitrogen, oksigen, argon, dan gas-gas lainnya. Atmosfer itu sendiri memiliki beberapa lapisan yang berbeda berdasarkan ketinggian dan karakteristiknya. Dan ini tujuan kita mempelajari lapisan atmosfer. Jadi yang pertama, memprediksi cuaca. Kita dapat memahami lapisan atmosfer membantu memprediksikan perubahan cuaca dan pola iklim. Yang kedua, mengerti perubahan iklim. Mempelajari lapisan atmosfer membantu kita memahami perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan teknologi. Memahami lapisan atmosfer membantu mengembangkan teknologi seperti satelit, cuaca, radar, dan sistem navigasi. Yang keempat, mengoptimalkan transportasi. Mempelajari lapisan atmosfer membantu mengoptimalkan rute transportasi udara dan laut. Yang kelima, mengerti proses alam. Memahami lapisan atmosfer membantu memahami proses alam seperti siklus air, siklus karbon, dan proses pembentukan awan. Dengan mempelajari lapisan atmosfer, kita semua dapat memahami lebih baik tentang lingkungan kita dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Berikut adalah konsep dasar lapisan atmosfer dan informasi tentang lapisan-lapisan atmosfer secara terstruktur. Jadi teman-teman, konsep dasar lapisan atmosfer yang pertama, atmosfer, lapisan gas yang mengelilingi bumi. Terus yang kedua, lapisan bagian dari atmosfer yang memiliki karakteristik tertentu. Yang ketiga, ketinggian, jarak vertikal dari permukaan bumi ke lapisan atmosfer. Lapisan-lapisan atmosfer, yang pertama ada troposfer. Dia berada 0-12 km. Karakteristiknya suhu menurun dengan ketinggian dan kelembapan tinggi. Contoh, cuaca, awan, dan hujan. Yang kedua, stratosfer, 12-50 km. Karakteristik suhu tetap, kelembapan rendah, contoh lapisan ozon, dan pesawat terbang. Yang ketiga, mesosfer, 50-85 km. Karakteristiknya suhu menurun dengan ketinggian, kelembapan rendah. Contoh, bintang jatuh, meteor. Yang keempat, termosfer, 85-600 km. Karakteristik suhu meningkat dengan ketinggian dan kelembapan rendah. Contohnya, aurora dan satelit. Yang kelima, eksosfer. Berada di 600-10.000 km, karakteristiknya suhu tetap dan kelembapan rendah. Contohnya, angkasa luar atau planet lain. Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada cuaca. Untuk troposfer mempengaruhi cuaca sehari-hari seperti hujan, panas, ataupun dingin. Selanjutnya ada yang kedua, penerbangan. Stratosfer digunakan sebagai rute penerbangan karena suhu dan kelembapan yang stabil. Yang ketiga, komunikasi. Termosfer digunakan sebagai media komunikasi satelit karena suhu yang tinggi dan kelembapan yang rendah. Yang keempat, astronomi. Eksosfer digunakan sebagai media observasi astronomi karena suhu dan kelembapan yang stabil. Baik teman-teman, dengan memahami lapisan-lapisan atmosfer, kita dapat memahami lebih baik tentang lingkungan kita dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Berikut adalah rangkuman poin penting mengenai lapisan-lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer yang pertama ada troposfer. Lapisan terbawah dari 0-12 km, suhu menurun dengan ketinggian dan kelembapan yang tinggi. Yang kedua, stratosfer, lapisan di atas troposfer, 12-50 km, suhu tetap, kelembapan rendah. Yang ketiga, mesosfer, lapisan di atas stratosfer, 50-85 km, suhu menurun dengan ketinggian dan kelembapan yang rendah. Yang keempat, termosfer, lapisan di atas mesosfer, 85-600 km, suhu meningkat dengan ketinggian kelembapan rendah. Yang kelima, eksosfer, lapisan terluar 600-10.000 km, suhu tetap dan kelembapan yang rendah. Karakteristik lapisan atmosfer yang pertama, suhu meningkat atau menurun dengan ketinggian.
Yang kedua, kelembapan, tinggi atau rendah. Yang ketiga, tekanan, menurun dengan ketinggian. Peran lapisan atmosfer. Yang pertama, mengatur cuaca. Troposfer mempengaruhi cuaca sehari-hari. Yang kedua, melindungi bumi. Stratosfer melindungi bumi dari radiasi UV. Yang ketiga, mengatur suhu. Termosfer mengatur suhu bumi. Yang keempat, mengatur komunikasi. Eksosfer digunakan sebagai media komunikasi satelit. Pentingnya memahami lapisan atmosfer. Yang pertama, kita mengerti lingkungan. Kita dapat memahami lapisan atmosfer, membantu mengerti lingkungan kita. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya. Dengan ini, kita dapat memahami lapisan atmosfer, membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga, menghadapi perubahan iklim. Memahami lapisan atmosfer dapat membantu kita menghadapi perubahan iklim. Berikut adalah pengaruh lapisan atmosfer pada hidup sehari-hari dan ajakan kita untuk melestarikannya. Jadi, pengaruh lapisan atmosfer pada hidup sehari-hari kita yang pertama, cuaca dan iklim. Lapisan atmosfer mempengaruhi cuaca dan iklim yang berdampak pada pertanian, transportasi, dan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, kualitas udara. Lapisan atmosfer mempengaruhi kualitas udara yang berdampak pada kesehatan manusia dan juga lingkungannya. Yang ketiga, suhu dan kelembapan. Lapisan atmosfer mempengaruhi suhu dan kelembapan yang berdampak pada kenyamanan dan produktivitas. Selanjutnya, yang keempat, komunikasi dan navigasi. Lapisan atmosfer mempengaruhi komunikasi dan navigasi yang berdampak pada transportasi dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, ajakan untuk melestarikan lapisan atmosfer. Yang pertama, mari kita mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara kita dapat membantu menguranginya dengan cara perubahan iklim dan melestarikan lapisan atmosfer. Yang kedua, menggunakan energi terbarukan. Menggunakan energi terbarukan seperti solar dan angin dapat membantu mengurangi tergantungan pada bahan bakar fosil dan melestarikan lapisan atmosfer. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan kimia. Mengurangi penggunaan bahan kimia dapat membantu mengurangi polusi udara dan melestarikan lapisan atmosfer. Yang keempat, menghijaukan lingkungan sekitar. Menghijaukan lingkungan dapat membantu mengurangi polusi udara dan melestarikan lapisan atmosfer. Selanjutnya, tindakan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menggunakan transportasi umum. Menggunakan transportasi umum dapat membantu kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya yang kedua, menggunakan lampu LED. Menggunakan lampu LED dapat membantu mengurangi penggunaan energi. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik. Mengurangi penggunaan plastik ini dapat membantu mengurangi polusi udara. Yang keempat, menghijaukan rumah. Menghijaukan rumah dapat membantu kita untuk mengurangi polusi udara dan melestarikan lapisan atmosfer. Baik teman-teman, dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut, kita dapat membantu untuk melestarikan lapisan atmosfer dan mengurangi dampak perubahan iklim. Oke teman-teman, sekian presentasi materi mengenai lapisan-lapisan atmosfer, karakteristik, dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan.